Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Diana di pertemuan kedua, masih dalam bab yang sama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai persamaan linear dan persamaan nilai mutlak. Jadi pembahasan yang pertama nanti akan membahas mengenai persamaan linear, dan yang kedua itu akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Baik, yang pertama itu persamaan linear. Di sini Ustazah hanya mengulas mengenai persamaan linear karena persamaan linear itu sudah kalian dapat di SMP. Nah, definisi dari persamaan linear yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Jadi di sini untuk persamaan linear itu dia hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Contohnya nilai X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini merupakan persamaan linear. Persamaan linear itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel, yaitu variabelnya X ya. Dan pangkat tertinggi variabelnya tadi itu, variabel X ini hanya satu. Di sini kan ada pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan tidak ditulis begitu. Begini. Lalu untuk penyelesaiannya, X ditambah 1 sama dengan 3, kita harus mencari nilai X-nya. Nilai X-nya berarti sudah kalian ketahui ya, di SMP sudah ada materinya, yaitu X sama dengan 3 dikurang 1, sehingga nilai X sama dengan 2 gitu. Berikutnya Ustazah berikan contoh lagi dari persamaan linear. Ya, di sini selesaikan persamaan linear dari misalnya ada 5X ditambah 7 sama dengan 2. Caranya yaitu kedua ruas sama-sama dikurang 7 sehingga menjadi 5X sama dengan 2 dikurang 7. 2 dikurang 7 itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Sehingga 5X sama dengan negatif 5. Lalu untuk mencari nilai X-nya sama dengan menjadi min 5 dibagi 5 di sini ya. Sehingga hasil akhirnya min 5 dibagi 5 hasilnya negatif 1. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini ya. Contoh pertama, contoh yang kedua. Misalnya ada persamaan X ditambah 4 dibagi dengan 5 sama dengan 11. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu berarti X ditambah 4 sama dengan 5, dipindah sini ya. 11 dikali 5 itu hasilnya 55. Di sini tetap ditulis X ditambah 4. Ini hasilnya 55. Lalu sehingga hasilnya X sama dengan 55 dikurang 4. 55 dikurang 4 itu sama dengan 51. Sehingga hasil X yang memenuhi dari persamaan yang kedua ini adalah X sama dengan 51. Jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai persamaan linear. Karena persamaan linear itu sudah kalian dapatkan di SMP, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, di sini sebelumnya kalian sudah membahas mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak itu kan ada definisinya ya. Di sini sama saja. Untuk persamaan nilai mutlak, di sini misalnya ada persamaan nilai dari Y sama dengan mutlak X. Nah, itu sama dengan definisi yang sudah kalian dapatkan, itu dipecah ya menjadi 2. Yang pertama, jika mutlak X itu sama dengan X jika nilai X lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua negatif X jika X kurang dari 0. Jadi di sini
Yang perlu kalian perhatikan, harus mengingat ya, supaya tidak keliru lagi seperti yang sebelumnya. Kalau di sini nilainya X, berarti ya di sini juga persamaannya X. Karena ini kurang dari 0 maka dia min ya. Tapi tetap ini nilai X, ini nilai X begitu. Di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Nanti sifat-sifat nilai mutlak ini bisa kalian gunakan saat mengerjakan soal ya. Yang pertama, sifat nilai mutlak yang pertama itu di sini ada mutlak X. Mutlak X itu sama saja dengan mutlak negatif X. Yang kedua itu Yang kedua itu ada mutlak X kuadrat ya, sama dengan mutlak negatif X kuadrat atau sama saja dengan X kuadrat. Yang ketiga itu sifatnya ada mutlak X pangkat N ya, sama saja dengan mutlak X dipangkatkan N, di mana nilai N-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Ini namanya simbol dari bilangan bulat ya. Yang keempat, di sini ada sifatnya yaitu mutlak X dikali Y. Ini dibacanya mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Yang kelima, itu ada mutlak X dibagi Y sama saja dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Dan yang terakhir, yang nomor 6, itu ada mutlak X dikurang Y itu sama saja dengan mutlak Y dikurang X. Begitu. Nah, di sini jelas ya. Yang pertama itu ada mutlak X dikurang sama saja dengan mutlak negatif X karena sama-sama nilainya positif. Yang kedua, jika ada mutlak X dikuadratkan itu sama saja dengan mutlak min X pangkat 2. Hasilnya sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga ada mutlak X pangkat N ya. N-nya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang keempat ada perkalian dari X dan Y dimutlakan, itu sama saja dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Yang kelima itu pembagian, yaitu mutlak X dibagi Y sama saja dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Yang terakhir ada mutlak X dikurang Y itu sama saja dengan Y dikurang X. Contohnya misalnya mutlak 3 dikurang 2 itu sama saja dengan mutlak 2 dikurang 3. Mengapa begitu? Karena 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Mutlak min 1 itu hasilnya tetap 1. Di sini Ustazah akan memberikan beberapa contoh dari persamaan nilai mutlak. Nantinya persamaan nilai mutlak itu harus dicari penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama contohnya ada mutlak X ditambah 1 sama dengan 3. Yang pertama kita harus menggunakan definisi dari nilai mutlak. Maka untuk penyelesaiannya di sini dilihat nilai mutlaknya X ditambah 1, berarti definisinya mutlak X ditambah 1 sesuai dengan definisi itu berarti sama ya, kalau si mutlak X tambah 1 berarti X ditambah 1 jika X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, min X ditambah 1 jika X ditambah 1 itu kurang dari 0.
Nah, di sini kan masih X tambah 1 dan X tambah 1. Itu kan harus menjadi X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Maka selanjutnya itu menjadi X tetap ya, ditambah 1 jika nilai X tambah satunya pindah ke kanan menjadi lebih besar sama dengan negatif 1. Yang kedua, negatif X tambah 1. Negatif X ditambah 1 tetap negatif X ditambah 1. Itu nilainya jadi X satunya pindah ke kanan ya, kurang dari negatif 1. Baik, selanjutnya karena kita sudah membagi interval yang pertama X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari 1. Yang pertama itu untuk mencari penyelesaiannya, ya, untuk nilai X ditambah 1 lebih dari sama dengan negatif 1 ya. X ditambah 1 di mana X-nya lebih besar sama dengan 1, berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Bagian yang ini. Yang pertama, kita masukkan nilainya, berarti ini ya X ditambah 1 yang sebelah sini ditulis. X ditambah 1 itu sama dengan dia 3. Ya. Sehingga 3-nya dari sini ya. Sehingga nilai hasilnya adalah X sama dengan 1-nya ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga nilai X sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, untuk nilai negatif X ditambah 1 untuk X-nya yang kurang dari negatif 1. Ini negatif 1 ya. Oke, di sini untuk yang min 1 berarti kan dia yang sini ya, yang kurang. Sehingga kita menggunakan persamaan yang kedua menjadi min X ditambah 1 sama dengan 3. Tulis tetap 3. Ya. Min 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi dibagi ya, jadi X ditambah 1 sama dengan negatif 3. Sehingga X sama dengan negatif 3 dikurang 1. Sehingga X sama dengan negatif 3 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 4. Sehingga jadi himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 1 sama dengan 3 tadi kita dapat adalah negatif 4 dan 2. Itu penyelesaian dari contoh yang pertama. Baik, di sini ada contoh soal yang kedua. Ada nilai mutlak X ditambah mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Yang perlu kalian perhatikan bahwa di sini ada dua nilai mutlak dalam satu persamaan, yaitu yang pertama mutlak X, yang kedua ada mutlak X dikurang 2. Karena ada 2, berarti kita harus mendefinisikan 2 nilai mutlak itu. Caranya adalah yang pertama, penyelesaiannya ya. Yang pertama nilai X-nya dulu kita lihat. Mutlak X ini berganti tanda di X kan. Kalau X kan mutlak X kan sama dengan 0, berarti berganti tandanya X di sama dengan 0. Yang kedua ada mutlak X dikurang 2, itu berganti tanda juga, berganti tanda di kan X dikurang 2 sama dengan 0, berarti nilainya X sama dengan X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan menjadi 2. Selanjutnya kita buat garis ya. Garis. Nah, di sini ada 0 sama 2. Berarti kita tulis di sini 0 di sebelah kiri, 2-nya karena positif berarti ada di sebelah kanannya 0, 2. Selanjutnya kita buat intervalnya tadi itu
Kita buat garis ya untuk pemisah. Nah, yang pertama di garis bilangan ini, kalau sebelah kiri kan berarti X-nya kurang dari 0. Ini kan 0 ya, kurang dari 0 karena di sebelah kiri. Lalu ada interval dari 0 sampai 2 sehingga menjadi X lebih dari 0 karena sudah ada di sebelah kanan, tapi 2-nya ini kan ada di sebelah kiri, maka kurang dari 2. Selanjutnya yang sebelah sini karena sudah ada di sebelah kanan menjadi X lebih dari sama dengan 2 gitu, sama dengan tulis di sini. Itu untuk mendefinisikannya ya, ada 1, 2, 3. Selanjutnya untuk X kurang dari 0, kalau X kurang dari 0 berdasarkan definisi nilai mutlak itu semuanya bernilai negatif, sehingga menjadi persamaan yang ini kita lihat menjadi min X ditambah, karena semuanya negatif ya, min X ini juga negatif, menjadi negatif X dikurang 2 sama dengan 4. Min X ya, penyelesaiannya plus dikali min menjadi negatif X, negatif dikali negatif hasilnya positif sama dengan 4. Min X dikurang X sama dengan negatif 2X sama dengan 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 itu hasilnya 2, sehingga 2 min 2X sama dengan 2, sehingga nilai X sama dengan 2 dibagi negatif 2, didapat nilai X sama dengan negatif 1. Ini yang pertama. Selanjutnya untuk interval yang ada di antara 0 sampai 2, karena X-nya sudah lebih dari 0, maka nilai X yang ini positif ya. X-nya yang kurang dari 2 berarti dia di sini masih negatif, tambah negatif X dikurang 2 sama dengan 4. Nah ini tetap ya, sama X plus min berarti sama dengan negatif X, min dikali min menjadi positif 2 sama dengan 4. Kita lihat X dikurang X hasilnya 0 ya kan, sehingga hasil akhirnya 2 disama dengan 4. 2 sama dengan 4 kan salah tuh, berarti dia tidak memenuhi, kita tulis TM, tidak memenuhi. Selanjutnya untuk nilai X yang lebih dari sama dengan 2. Untuk X yang lebih dari sama dengan 2 itu berarti kan semuanya sudah bernilai positif semua kan, berdasarkan definisi, menjadi X ditambah X dikurang 2 sama dengan 4. X ditambah X itu hasilnya 2X, min 2 pindah kanan jadi 4 ditambah 2, 4 tambah 2 itu hasilnya 6 ya, menjadi 2X sama dengan 6, sehingga hasil X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Selanjutnya ya, himpunan penyelesaiannya didapat negatif 1 sama 3, karena satu yang interval yang di tengah-tengah sini tidak memenuhi, sehingga himpunan penyelesaian atau HP itu sama dengan negatif 1 dan 3. Negatif 1 dan 3. Ini merupakan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah mutlak X dikurang 2 sama dengan 4 adalah negatif 1 dan 3.